Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Elda, NIM 19087066. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang dari singkatan dari PTK. Dari minggu kemarin kita sudah membahas tentang administrasi tentang peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga pendidik adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaporan dengan pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal maupun materi, maupun spiritual yang mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi pendidik tenaga kependidikan dimulai dengan pengaduan tenaga kependidikan seperti seleksi orientasi ini bertujuan untuk mencapai kependidikan baru dapat bekerja lebih baik dan dapat bekerja lebih baik. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraan hidupnya berhak menerima gaji atau tunjangan dan pengarahan atas apa yang telah dia lakukan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Yang satu, pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk melakukan informasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu informasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dan penambahan jabatan-jabatan baru disebabkan oleh adanya personil dan lembaga baru. Langkah-langkah yang disebutkan antara berikut. Langkah pertama adalah pengumuman adanya informasi dari guru. Yang kedua adalah pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar pendaftaran mengajukan permohonan dengan syarat memenuhi tersebut mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat ditentukan beserta lampiran lainnya. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Dalam mengadakan tenaga pendidikan, penyaringan dilaksanakan melalui tahap penyaringan. Tadi kita sudah membahas tentang pengadaan tenaga kependidikan yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang penetapan. Penetapan itu merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk mencapai suatu posisi atau jabatan meskipun tindakan pencepatan ini mengandung unsur uji coba yang disebabkan adanya tindakan penetapan kembali pada dasarnya. Namun pada kesempatan penetapan kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran atau komposisi ketegangan dilihat dari kepentingan dan keseimbangan struktur organisasi pendidikan internasional. Yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga pendidik yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatan. Ada juga berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian finansial secara berskala sesuai dengan peraturan perundang-undang. Berarti bahwa seorang guru dalam hal ini adalah guru PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan diri dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial.
dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undang. Ini berarti bahwa seorang guru atau dalam hal guru PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan besarnya gaji diterima tersebut sesuai dengan pekerjaan atau golongan masa kerja. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang telah dimiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidik dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan mengenai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, sampai di sini itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang saya salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.